Selamat beribadah di Gereja Good Samaritan. Kita memasuki minggu musim Adventus yang keempat. Dan kita akan menyalakan lilin yang keempat pada minggu ini. Nah, lilin keempat ini mengingatkan bahwa Yesus datang untuk membawa damai sejahtera kepada dunia dan hati manusia. Tanpa Kristus, maka tidak ada kedamaian di dunia ini. Shalom dan selamat tengah hari kepada Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Tengah hari ini kita datang bersama-sama untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan kita itu sangat baik. Jadi ini hari kita bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ada sukacita? Belum keras. Ada sukacita? Haleluya, puji Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Karena Tuhan itu sangat baik buat bagi kita. Jadi buat Anda yang ada di rumah, marilah kita mengikuti di dalam online kita bersama-sama mengikuti dalam kebaktian Good Samaritan pada saat ini. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian sama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan iman Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selekanya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian glory bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan terangi jalan setiap hari. Firman terangi jalanku, beri
akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama katakan tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus. Kami mau terus mengiring Engkau sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
doa hari ini bersama. Bapa Surgawi, Engkau memilih perawan Maria, penuh rahmat menjadi ibu kepada Tuhan dan penyelamat kami. Penuhi kami dengan anugerah-Mu, supaya dalam semua perkara kami menerima kehendak-Mu yang kudus dan bersama bersyukur dalam keselamatan-Mu. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk untuk pembacaan pertama. Bacaan yang pertama diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 13 hingga 18. Yakobus pasal 1 ayat 13 hingga 18. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai sesiapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman Tuhan kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Inilah firman Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan berdiri untuk pembacaan Injil. Bacaan Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 4 ayat 1 hingga 11. Sama-sama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Matius 4 ayat 1 hingga 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian Yesus menjawab, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung dan sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus.
silakan duduk. Kita akan menyaksikan satu video ada tentang penjelasan buku Yakobus ini. Surat Yakobus, atau setidaknya itulah nama dalam bahasa Indonesia. Jika dilihat dari bahasa Yunani, namanya adalah Yakobos, yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani menjadi Yaakov. Dan itulah mengapa kebanyakan terjemahan kuno dan modern mengubah namanya menjadi Yakobus. Demikianlah kita akan menyebut namanya dalam video ini. Ada banyak nama Yakobus dalam Perjanjian Baru. 2 di antaranya berasal dari lingkaran dalam 12 murid Yesus. Tapi surat ini datang dari Yakobus, saudara tiri Yesus. Nah, kita mengetahui kisah tentang Yakobus dari kitab Kisah Para Rasul dan dari surat-surat Paulus. Setelah Petrus pindah dari Yerusalem untuk memulai jemaat-jemaat baru, saudara tiri Yesus, Yakobus, menjadi terkenal sebagai pemimpin di gereja induk di Yerusalem. Sebagian besar jemaatnya terdiri dari orang Mesianik atau Kristen Yahudi. Ini adalah komunitas Kristen yang pertama ada. Dan kita tahu bahwa gerejanya mengalami masa sulit selama 20 tahun saat Yakobus menjadi pemimpin mereka. Pada saat itu terjadi bencana kelaparan yang membawa kemiskinan besar di wilayah itu, dan orang Yahudi Mesianis ini dianiaya oleh para pemimpin Yahudi di Yerusalem. Tapi melalui itu semua, Yakobus dikenal sebagai pilar gereja Yerusalem. Dia juga dikenal sebagai pembawa damai yang memimpin dengan hikmat dan keberanian, sampai dia dibunuh secara tragis. Dan dalam kitab ini, kita memiliki warisan pengajaran dan hikmat Yakobus yang teringkas padat menjadi sebuah karya yang pendek dan penuh kuasa. Kitab ini dimulai seperti sebuah surat. Dia menyapa semua orang Yahudi Mesianis yang tinggal di luar Israel. Tapi, kitab ini tidak terdengar seperti salah satu surat Paulus, di mana dia membahas masalah spesifik dalam satu gereja lokal. Melainkan kitab ini merupakan rangkuman hikmat dan kebijaksanaan Yakobus bagi setiap komunitas pengikut Yesus. Dan tujuan Yakobus bukanlah untuk mengajarkan informasi teologis baru, melainkan dia ingin masuk ke dalam urusan kita dan menantang bagaimana kita hidup. Kebijaksanaan Yakobus sangat dipengaruhi oleh 2 sumber. Yang pertama adalah pengajaran Yesus tentang hidup dalam kerajaan Allah, terutama khotbah di bukit yang terus dikembangkan dan dikutip dalam kitab ini. Sumber pengaruh kedua adalah hikmat Alkitabiah dari kitab Amsal, terutama puisi dan Amsal dari pasal 1 hingga 9. Yakobus dibesarkan dengan Yesus dan dengan kitab Amsal, sehingga sekarang pengajarannya terdengar seperti keduanya. Ini ditandai dengan bahasa dan perumpamaannya. Kitab ini terdiri dari pidato-pidato hikmat menantang yang singkat, yang dipenuhi dengan metafora dan kalimat-kalimat pendek yang mudah diingat. Dan pada dasarnya, Yakobus sedang menyerukan kepada komunitas Mesianik untuk menjadi benar-benar bijaksana dengan hidup menurut Taurat yang diringkas Yesus menjadi mengasihi Allah dan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Inti kitab ini ada dalam pasal 2 hingga pasal 5. Yang terdiri dari 12 pengajaran singkat yang memanggil umat Allah kepada pengabdian sepenuh hati kepada jalan Yesus. Dan secara bersama-sama semua pengajaran ini tidak mengembangkan satu ide pokok secara linear. Setiap pengajaran berdiri sendiri dan berakhir dengan kalimat pendek yang mudah diingat. Tetapi semua pengajaran ini terhubung melalui kata-kata dan tema-tema kunci yang diulang-ulang. Ini sangat keren. Pada pembukaan inti kitab ini terdapat 2 pengajaran. Yang pertama tentang pilih kasih dan kasih. Yakobus memperlihatkan bagaimana kita cenderung menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang bisa memberi keuntungan bagi kita dan mengabaikan orang-orang yang tidak bisa, biasanya karena mereka miskin. Yakobus berkata bahwa ini bertolak belakang dengan kasih yang diajarkan Yesus. Dia melanjutkan dengan menunjukkan seperti apakah iman sejati itu dan yang bertentangan dengannya. Jadi, jika seseorang berkata bahwa mereka memiliki iman kepada Allah, tetapi mengabaikan orang-orang yang membutuhkan atau miskin, iman orang tersebut adalah mati katanya. Tindakan mereka bertentangan dengan pengakuan iman percaya mereka. Dan iman yang sejati selalu menghasilkan ketaatan pada ajaran Yesus. Nah, tertulis di sana-sini dalam bagian inti kitab ini, kita temukan 3 tempat berbeda di mana Yakobus mengembangkan pengajaran Yesus sendiri tentang perkataan kita. Jadi, dengan mulut yang sama kita menyakiti orang-orang dan kemudian memberikan pujian untuk Tuhan. Sangat kacau. Dan juga, kita menghakimi orang dan kemudian pergi menceritakan keburukan mereka di belakang mereka. Dan kita semua juga cenderung menyelewengkan kebenaran demi keuntungan kita sendiri. Cara kita membicarakan orang menyingkapkan isi hati dan nilai-nilai utama kita. Perkataan kita menunjukkan karakter kita yang sebenarnya. Yakobus juga percaya bahwa komunitas kerajaan Allah, seperti yang diajarkan Yesus, adalah tempat di mana pengkotak-kotakan yang dihasilkan oleh kekayaan dan status sosial dibongkar. Jadi, pertama-tama dia mengingatkan tentang keangkuhan yang muncul pada orang-orang yang percaya bahwa kekayaan akan ada padanya selamanya. Dia berkata, tidak,
suatu hari nanti kekayaanmu juga akan membusuk sama sepertimu. Sebaliknya, umat Allah harus hidup dengan kesabaran dan pengharapan akan kedatangan Yesus kembali untuk memulihkan segala sesuatu. Dan ini harus menginspirasi kehidupan doa yang penuh dengan iman. Nah, di bagian ini dalam kitab ini, semua pengajaran ini penuh kuasa dan lebih dari waktu yang kita miliki untuk menonton video ini. Tetapi serius, bacalah semuanya dan dengan perlahan-lahan. Di depan ke-12 pengajaran bijak ini adalah pasal pendahuluan. Ini adalah aliran pengajaran bijak dan kalimat-kalimat pendek. Dan ini dirancang untuk merangkum ide-ide pokok keseluruhan kitab. Pasal ini sebenarnya memperkenalkan semua kata-kata dan tema-tema kunci yang akan ditemui dalam pasal 2 hingga 5. Yakobus membukanya dengan mengatakan bahwa dari pengalaman pribadinya dia tahu hidup itu sulit. Akhirnya dia menjadi martir tidak lama setelah menulis surat ini. Tetapi dia percaya bahwa pencobaan dan kesulitan hidup sebenarnya adalah hadiah bersifat paradoks yang dapat menghasilkan ketekunan dan membentuk karakter kita. Allah dapat melakukan pekerjaan yang luar biasa di dalam diri kita di tengah-tengah penderitaan dan membantu kita menjadi sempurna dan lengkap. Nah, kata sempurna itu sangat penting bagi Yakobus. Dia mengulanginya 7 kali dalam kitab ini. Dalam kitab bahasa Ibrani dan Yunani, kata ini merujuk kepada keutuhan. Ini berarti menghidupi hidup yang sepenuhnya terintegrasi, di mana tindakan kita selalu konsisten dengan nilai dan keyakinan yang telah kita terima dari Yesus. Yakobus tahu bahwa kebanyakan dari kita sebenarnya hidup sebagai orang yang retak dengan ketidakkonsistenan besar dalam karakter kita. Kita semua lebih rusak dari yang ingin kita akui. Akan tetapi, Allah sedang dalam misi untuk memulihkan orang-orang yang retak dan menjadikan mereka utuh. Dan itu dimulai dengan hikmat, kemampuan melihat kesulitanku melalui cara pandang yang baru. Allah akan dengan murah hati memberikan hikmat ini kepada orang-orang yang memintanya dalam iman, tanpa meragukan karakter Allah. Dan ketika kita menyadari posisi kita yang rendah dan rapuh di hadapan Allah, kita dipaksa untuk memilih antara khawatir atau percaya. Dan hikmat yang benar berarti memilih percaya bahwa Allah itu baik, terlepas dari keadaanku. Jadi, jika kemiskinan yang memaksa kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup, Yakobus berkata, cobalah dan lihatlah itu sebagai hadiah yang memaksa engkau untuk percaya kepada Allah saja. Dan di samping itu, kekayaan adalah fana. Semuanya akan berlalu seperti bunga rumput di musim panas. Jadi ketika kita mengalami masa-masa sulit, jangan menyalahkan Tuhan. Melainkan biarkan keadaan itu mengajarkan kita apa yang diajarkan Yesus tentang karakter Allah. Bahwa Allah itu murah hati, bahwa Dia ada di sana untuk menjumpai kita dalam penderitaan kita, dan bahwa Dia dapat dipercaya. Allah inilah yang melalui Yesus telah memberikan kita hidup baru untuk menjadi manusia baru, yang dapat menghadapi penderitaannya dengan kepercayaan penuh kepada Bapa, seperti yang Yesus lakukan. Dan manusia baru ini adalah sesuatu yang kita temukan saat kita tidak hanya mendengarkan firman Allah, tetapi juga melakukannya. Di sini Yakobus menyebut firman Tuhan, Taurat yang sempurna, yang memerdekakan. Dia di sini merujuk kepada perintah terutama Taurat yang disampaikan kepada kita melalui Yesus, bahwa Ia membebaskan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Dan Yakobus menunjukkan secara praktis bagaimanakah bentuk kasih seperti itu. Itu berarti berbicara kepada orang lain dengan sopan dan penuh kasih, berarti melayani orang miskin, dan itu berarti hidup dengan pengabdian sepenuh hati hanya kepada Tuhan. Sekarang kita dapat melihat bagaimana pasal pembukaan ini berisi semua kata-kata dan gagasan-gagasan kunci yang digali lebih dalam lagi dalam 12 pengajaran dari pasal 2 hingga 5. Yakobus membenamkan dirinya dalam hikmat Yesus dan Amsal, dan dia memberikan hadiah yang luar biasa kepada kita dalam kitab yang berisi hikmatnya sendiri. Ini adalah peringatan keras, namun diuraikan dengan indah bagi mereka yang ingin mengikut Yesus. Dan demikianlah isi kitab Yakobus. Bapa kami di surga, kami ucap terima kasih kepada Engkau sebab firman-Mu yang sekali lagi yang akan berbicara dengan kami. Khususnya dalam buku Yakobus, kami berdoa supaya Engkau akan terus bukan saja berbicara, tapi akan membuat kami dengan meneguhkan iman untuk mempraktikkan segala yang kami mendengar dan menerima. Biar Roh Kudus-Mu akan menjadi pengajar kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya rasa cukup jelas sudah apa yang telah dijelaskan tadi dari video klip dia. Buku Yakobus bukannya panjang, 5 fasa saja, tapi dia adalah satu buku yang penuh dengan ajaran-ajaran secara praktikal. Itulah banyak orang memanggil bahwa buku ini juga dipanggil iman yang hidup, bukan iman yang mati. Jadi Yakobus mau kita belajar
dan taunya untuk menghadapi situasi-situasi atau keadaan yang tertentu di mana kita dapat membuat keputusan ataupun pilihan yang baik, supaya hidup kita ini tidak akan dibinasakan ataupun musnah, tapi sentiasa berada dalam keadaan yang dijanjikan oleh Tuhan bahwa kita boleh hidup di dalam Kristus. Amin. Ya. Jadi hanya 2 minggu saja yang kita akan bercakap daripada 5 fasa ini. Dari yang pertama, kita akan melihat bagaimana mengalahkan ujian pencobaan. Mungkin kamu agak bingung ya, sebab di Yakobus dari fasa 1 sudah mengatakan adanya pencobaan, adanya ujian. Jadi yang mana satu? Apa bezanya antara ujian dan juga pencobaan? Sebenarnya dalam perkataan asal daripada Alkitab di bahasa Yunani adalah sama. Tapi kenapa dia buat begitu? Ada orang mengatakan bahwa ujian itu adalah dari secara luaran. Apa yang terjadi dari persekitaran kita, itu ujian. Cobaan itu adalah lebih kepada dari dalam. Keinginan, perasaan, hawa nafsu, semuanya yang di dalam tu. Jadi ada yang 1, 2, yang 1 dari dalam. Apapun ujian ke pencobaan, kita dapat mengalahkannya. Amin. Kita dapat menghadapi dan tidak perlu kita bilang apa boleh buat. Macam saya pernah katakan kan, satu padri mengatakan dia apa boleh buat, bumi sudah jadi bulat. Walaupun bumi sudah jadi bulat, tetap kau harus berjalan. Tak perlu kita bilang apa boleh buat sebab cobaan ini terlalu kuat, sebab ataupun semua pun buat. Apa bezanya? Apa salahnya? Dia buat begitu, dia buat begitu, Kristen pun buat begitu, padri pun buat begitu. Jadi sebagai anggota mungkin kita bilang ya semua orang pun buat. Orang bilang orang kudus pun buat begitu. Jadi apa salahnya saya buat juga? Dan mati juga saya buat ini, dan mati juga. Kita harus tahu apakah akibatnya kalau kita digalakkan oleh ujian ini, ataupun kita kalah, ataupun kita gagal dalam ujian ataupun pencobaan ini. Ya, yang ini kita akan lihat. Ya, jadi kembali ini, apakah ujian, apakah pencobaan? Yang boleh saya katakan adalah pencobaan ini adalah satu peluang untuk mencapai sesuatu dengan cara yang salah, yang belajar. Adakah salahnya kamu mau lulus dalam peperiksaan? Tak salah kan? Memang kamu mau lulus dalam peperiksaan, betul? Tapi salahnya adalah kita pergi tiru waktu peperiksaan sebab kita mau lulus. Jadi meniru itu menjadi peluang dalam pencobaan untuk kita mencapai sesuatu yang baik dalam keadaan ataupun dalam cara yang salah. Itu pencobaan. Sama juga, adakah salah kita mau makan? Nah, salah kan? Tapi kalau kita pergi curi makan supaya kita boleh makan, itu salah. Makan itu adalah perkara yang bagus. Kamu harus makan, kita harus makan, ya. Tapi kalau kita curi, buat sesuatu yang salah untuk pergi mencapai tujuan untuk makan itu salah. Itu dikatakan cobaan. Kalau kita lihat di 1 Yohanes, kita buka sama-sama di Alkitab 1 Yohanes pasal 2, tidak berada di PowerPoint ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 hingga 17. Yang kita boleh lihat di ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, cobaan itu, iaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ini semua bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 3 ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini yang melangkupi semua cobaan di dalam dunia ini. Jadi kita tahu dari mana apakah jenis cobaan itu. Tapi kenapa kita masih gagal? Ini yang kita akan belajar. Bagaimana kita mengalahkannya. Amin. Ya. Yang pertama, kita lihat dulu dari ayat 12. Dari mula sebelum Yakobus mengatakan tentang cobaan, dia katakan,
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila dia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada bangsa siapa yang mengasihi dia. Itulah sebab di buku Yakobus kebanyakannya juga dia ambil daripada Matius. Itu khotbah di bukit. Pernah? Masih ingat khotbah di bukit itu permulanya berbahagialah orang yang dianiaya. Berbahagialah orang yang menghadapi keadaan yang begitu buruk pun masih boleh bilang happy. Aku berbahagia. Jadi Yakobus juga mengatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dah ada orang suka kebahagiaannya begini. Kita mau kebahagiaannya macam mana? Seperti musim Christmas ni, terima hadiah, ada pergi makan buffet, ada orang belanja, ada baju baru, ada kasut baru, kalau ada kereta baru, jangan ada isteri yang baru satu cukup, jangan ganti istrimu. Itu salah tu. Kita mau yang baru itu, yang semua itu kita mau bahagia, itu bahagia. Tapi tidak ada orang suka berbahagialah kalau dia di dalam pencobaan. Amin. Tapi ini Yakobus bilang, kita boleh mengalami ataupun merasakan sesuatu yang luar biasa. Kebahagiaannya yang diterima dari sebabnya kita bertahan dalam pencobaan. Macam mana? Macam mana kita dapat mengalahkan pencobaan dan kita rasakan kebahagiaan itu di dalam Kristus? Pertama, kita harus tahu bahwa pencobaan itu bukan dari Allah, tetapi dari diri sendiri. Apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Sebab Allah sendiri dah ada kejahatan. Bukannya tidak boleh, memang tidak wujud adanya kejahatan di dalam Tuhan. Tidak ada. Itulah sebab sendiri yang tidak dicobai, dia sendiri pun tidak dicobai, tidak dapat dicobai oleh siapa? Ayat 14. Tetapi, katakan sama-sama, tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri kerana dia diseret dan dipikat olehnya. Perkataan diseret dan dipikat, satu diseret adalah oleh orang pemburu. Dia pasang perangkap tu, cerat, cerat itu, supaya dia dapat menangkap binatang. Antara mungkin lubang ataupun itu perangkap yang dapat menangkap binatang-binatang yang dia mau. Dan juga perkataan dipikat adalah lebih kepada nelayan yang pasang umpan pasang umpan tu, cacing kah, daging kah, bunga kah. Saya pernah pakai bunga pancing ikan, dapat juga. Tapi ikan yang dia makan bunga punya. Sebab saya pasang di sana, dia mau makan umpan tu. Ini adalah perkataan yang sama, diseret, dipikat. Memang musuh buat begitu, bukannya kita terpaksa. Sebab adanya umpan di sana, ataupun perangkap di sana, apa boleh buat? Sebab ada di sana, masih kau nampak ada lubang di sana, adapun umpan sudah di sana, kau tahu sudah. Macam pancing ikan kan, heran kan? Kau pancing ikan, tapat, nanti kau buang lagi, tapat lagi. Ini kawan-kawan, kau nampak kawanmu sudah ditangkap, jangan kau pergi. Heran juga, kenapa mereka tidak boleh pikir? Kita bilang mungkin ikan punya otak tu kecil sebab itulah dia tidak dapat tempat pikir, ataupun tidak pernah ke gereja, dia tidak tahu apa maksud tu. Tapi kadang-kadang berlaku di manusia juga. Kita nampak sudah, tapi masih mau. Kita lambat, memang orang pernah jalan sana sudah terperangkap, jatuh dalam lubang tu, masih kita mau pergi tengok. Seperti kita biarkan sendiri jatuh dalam lubang tu. Jadi jangan waktu kita terjatuh ataupun apapun kita salahkan Tuhan. Seperti di Kejadian, ini yang terjadi dari dulu, dari asal. Kejadian pasal 3 ayat ke-6, perempuan tu Hawa, dia melihat bahwa buah pohon itu baik dan dimakan dan sedap di kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati kerana memberi pengertian. Lalu dia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya
dan yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maksudnya dari hari pertama, Tuhan bilang mungkin waktu Allah memberikan arahan itu hanya untuk Adam. Ya. Semua pun boleh makan, ini tak boleh makan. Lepas tu baru dia buat perempuan tu kan, mencipta perempuan tu. Mungkin Adam tidak kasih tahu Hawa lah. Tapi apa yang membawa Hawa di sana, dia lihat, dia melihat. Macam mana kau melihat bahwa dia bagus, dia baik, sedap dimakan, bukan sedap kelihatannya, dan memberi pengertian. Macam mana dia tahu? Pastinya dia di sana tu, kan? Dia pergi mengintip. Dari mulanya ada buah, dia mengintip, dia tunggu sampai dia masak, dia ambil. Dulu saya di Indonesia begitu. Pokok mangga tu besar, banyak sekali. Pagi mereka ambil saya tu. Kemarah dia bilang, kau pun dah boleh habis juga. Saya dah boleh habis, bukan salahku. Tapi kau ambil, kau salah. Jadi dia boleh ambil tu. Macam mana dia tahu mangga itu sudah masak? Dia sudah lama mengintip, bah. Dia sudah lihat sampai dia sudah datang, dia makan. Apalagi dia bagi suami yang bersama-sama dengan dia. Jadi suami ini pun tidak marah dia. Jangan makan. Dia makan, suaminya pun mau juga, bah. Jadi waktu berdosa, suami yang mengatakan, ada mengatakan, ya itulah perempuan yang kau cipta tu. Perempuan tu bilang, nah ulah yang kau cipta tu. Akhirnya orang yang begitu dia salahkan siapa? Allah. Jadi waktunya kita dicobai ataupun kita jatuh dalam cobaan, jangan salahkan Allah. Sebab semuanya bermula dari diri sendiri. Okay? Makan boleh, tapi jangan terlalu. Tidur boleh, itu normal. Tapi jangan sampainya malas. Kalau tidur 8 jam, wah itu lebih sudah. Tapi ada orang tidur 12 jam, 14 jam. Itu salah sudah. Okay? Itu dah boleh tu. Sebab itu tidak normal sudah. Yang normal adalah 8 jam. Cukup. Ya. Jadi Tuhan tidak mencobai. Dia memberikan apa yang patut, apa yang normal bagi kita. Supaya kita boleh hidup secara sihat, secara normal, secara mengikut peraturan daripada Tuhan lah. Ya. Tapi kalau kita buat sesuatu yang lebih daripada itu, nanti kita jatuh dalam dosa ataupun jatuh dalam perangkap itu, kita bilang, Tuhan itulah kau yang mulakan dulu. Tuhan mulakan dulu, tidak suruh kita salahkannya. Amin. Ya. Jadi kalau kita hadapi cobaan itu, Matius pasal 4, Yesus sendiri yang kita telah mendengar dari pembacaan Injil tadi, apa yang saya mau kita perhatikan ayat keempat. Ya, kita perhatikan ayat keempat. Tetapi waktu dia dicobai, tetapi Yesus menjawab, katakan sama-sama, ada tertulis. Kali kedua dia bilang ada pula tertulis. Kali ketiga ada tertulis. Setiap kali dia dicobai, dia katakan apa? Ada tertulis. Apa yang tertulis? Firman Tuhan. Dari perjanjian lama. Yesus sendiri gunakan firman Tuhan untuk menghadapi cobaan. Ini bermaksud, waktu kita dicobai, jangan kita salahkan siapa. Tapi kita menjawab dalam pencobaan itu, bilang, ada tertulis. Kalau anda hafal dan fasir atas firman Tuhan, pastinya kamu tahu ayat yang mana, fasa yang mana, dari buku yang mana untuk menjawab cobaan daripada iblis. Amin. Jadi kedua, jangan berkompromi, tetapi larikan diri. Ini rahasianya adalah kita harus lakukan secara tetap. Tadi perkataan ada satu di sana, secara utuh. Maksudnya jangan waktu ada kebaktian, kebangunan rohani, kita menjadi kudus, menjadi saleh. Tak ada KKR, kita jadi berdosa. Nanti ada KKR, kita kudus lagi. Hari Minggu kita kudus. Hari Isnin, mungkin hari Minggu malam tu kita sudah jadi orang berdosa sudah. Kan? Jangan. Sentiasa kita harus tekun dalam apa yang kita katakan tidak. Itulah caranya kita dapat menghadapi.
dan menjadikan dosa ataupun cobaan itu adalah hamba kita. Bukannya biar cobaan itu menjadi tuan kepada kita. Ya, seperti orang yang merokok. Siapa yang panggil? Kau panggil rokok kan rokok panggil kamu? Saya tidak pernah 2 kali saya merokok. Itu pun sebab itulah cobaan lah. Waktu di pengakap kan, duduk dia bilang, ayo merokok. Kenapa? Halau nyamuk. Waktu itu bodoh-bodoh begitu kan, dah pikir sebab bilang halau nyamuk bagus juga kan, nyamuk kau gigit kena marah dia mati itu. Merokok. Sekali merokok mau mati sudah saya patok. Tapi heran kan, lepas tu ya ayo coba lagi, boleh tu ya ayo coba lagi. 2 kali saya aku merokok itu saya. Lepas tu saya perasan asap yang dibakar tu lagi hebat tu. Kau bakar asap tu macam kau mandi spa begitu lah. Mana ada nyamuk datang tu, dapat apa kau rokok tu. Jadi kadang-kadang begitu, saya nampak kawanku dia makan tu heran, duduk sebelum lepas order dia merokok. Lepas makan dia rokok aja. Kenapa kau merokok? Dah tahu? Jadi abang, kenapa kau? Kalau kau tidak tahu, kenapa rokok? Dah tahu? Merokoklah. Dia mau kah rokok mau dia kah? Dia mau rokok tu. Sekarang dia ada rokok sudah kan? Apa yang kita buat sekarang? Main handphone. Duduk panggil makanan dulu. Dia main handphone dulu. Main handphone, panggil makanan, main handphone, tata makanan, main handphone. Lepas sentiasa begitu, heran. Siapa yang jadi tuan kamu? Kalau kita biar benda itu menjadi tuan kepada kita, habis. Kita sentiasa akan mengangku ataupun akun kepada cobaan. Waktu dosa datang kepada dia. Itulah Yakobus di pasal 15 katakan, apabila keinginan itu telah dibuai, dia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Jadi perkataan ini adalah sama. Dari mana keinginan dulu? Lepas keinginan, dia telah dibuang. Maksudnya dia telah mulai mengandung. Yang pernah melahirkan anak kau tahu, mungkin 9 bulan. Ada yang mungkin 8 bulan lah. Tapi 9 bulan tu yang secara umum lah. Ya. Jadi sekali mulanya, dia keinginan tu yang menjadi seorang tu mengandung ataupun membuah. Bukannya melahirkan anak, tapi melahirkan apa? Dosa. Dan dosa tu lepas tu yang menjadi matang, dia telah bertumbuh, dia akan membawa maut. Pernah seorang dia datang ke, bukan jumpa saya, ini ceritanya. Orang tu datang ke kebaktian sedih. Pastor ni nampak mukanya sedih. Lepas kebaktian dia pergi jumpa dia. Kenapa? Dia menangis, dia bilang, istriku telah tinggalkan saya semalam. Pastor dia bilang, tidak, istrimu telah meninggalkan kamu 6 bulan yang lalu. Sebab pastor ni tahu sudah, 6 bulan yang lalu dia telah berselingkuh. Dia tidak bertobat. Istri waktu itu dia tinggalkan dia. Hanya istrinya meninggalkan dia semalam kemarin. Tapi pastor tidak. 6 bulan yang lalu istrimu telah tinggalkan kamu. Sama juga hari ini. Kita waktu kalau ada keinginan mau mencuri. Sebab handphone itu terlalu, aku mau tapi tidak ada uang. Aku mau pikir caranya untuk mencuri handphone itu. Sebelum kau dapat handphone itu, kau sudah mencuri. Hanya waktu kau dapat curi handphone itu adalah buangnya. Dan siapa yang buat begitu kau tahu. Kalau dia ditangkap, dia akan dimasukkan dalam penjara. Itu adalah maut. Jadi waktunya kalau kita tahu adanya proses begini, kita harus katakan tidak dari mula. Jangan buat dulu baru menyesal. Faham? Banyak tu saya buat counseling. Ada saudari ya, kamu harus berhati-hati. Kalau ada yang saudara datang, ada pun boyfriend kamu, dia katakan, ayolah kita tidur dulu. Kalau kau mengasihi saya, buktikan. Jangan kau buat. Kalau ada boyfriend begitu, tinggalkan dia. Banyak lagi di sini yang lebih bagus ya. Serius tuh. Jangan kita buat lepas tu barang menyesal. Tapi setelah membuah.
Anak itu tidak boleh digugurkan tu. Sudah membuah. Seperti Daud. Walaupun dia menyesal, anak tu harus dilahirkan dan anak tu telah maut, telah mati. Itu hukuman Allah kepada dia. Jadi sebelum kita lihat adanya pelaku begitu, katakan tidak. Jangan mulakan. Tinggalkan, elakkan itu. Kalau kita lihat Yakobus pasal 4, Yakobus pasal yang keempat ayat 7. Inilah yang daripada Yakobus dia katakan, kerana itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Ini adalah tentang perasaan dan juga kehendak. Sebenarnya kalau Kristian ya, sentiasa kita bertindak ataupun caranya kita hidup harusnya berdasarkan kehendak, bukannya perasaan. Yang dewasa, orang dewasa sentiasa buat keputusan ikut apa? Kehendak. Anak kecil membuat keputusan mengikut perasaan. Jadi itulah waktunya kalau kita dengar ada orang bilang, aku tidak perasa mau pergi ibadah. Aku tidak ada merasa mau pergi persekutuan doa. Saya tidak perasa mau membaca Alkitab. Itu semuanya tidak perlu perasaan kamu. Itu harus dilakukan. Kan? Hanya anak kecil saja. Waktu dia lihat sayur tidak sebegitu enak ataupun sedap, apa yang dia bilang? Aku macam tak berasa mau makan lah. Kalau suamimu buat begituan, kau tahu dia masih ada perangai anak tu. Orang dewasa sentiasa dia tahu dia mau makan. Dia sayur ke ayam ke pahit ke apa yang di atas meja, dia tahu waktunya sampai dia mau makan. Itu kehendaknya. Jadi secara rohani, kalau seorang itu sentiasa hanya berdasarkan perasaannya, dia masih kebudakan. Orang yang dewasa ataupun yang matang secara rohani, sentiasa dia akan ikut kehendaknya. Semalam waktu saya pergi cari bahan-bahan untuk makan malam, 3 hari yang akan datang, malam ni, besok dan untuk yang Christmas dengan sahabat tu. Jadi sebab dari petang tu saya keluar balik, belum cukup lagi, keluar balik, banyak tempat saya pergi. Sampai tempat ni sudah selesai. Tapi masih haus. Makin haus, bukan masih haus, makin haus sudah. Bilang saya mau minum dulu. Jadi lepas keluar daripada supermarket tu, banyak kerai-kerai bubble tea lah, tea yang berwarna-warni lah, tea yang tak tahu apa tu, banyak tu. Ada yang saya suka, ada yang saya tidak suka, ada yang boleh menyelesaikan kehausan kamu. Harga pun berbatutan. Sebab papa wang kau sudah belanja di dalam, ada 2 ringgit diskaun lagi. Aku berdiri di sana, di depan 3-4 kerai itu. Yang mana saya mau beli? Sebab saya haus kan, perasaan saya mau minum. Tapi sebenarnya saya boleh bertahan dulu. Saya balik rumah, minum air. So kota aku sudah lebih Sepanjang hari itu banyak minum yang macam kopi. Ada minuman-minuman manis yang lain. Sudah lebih sudah. Itu sudah lebih kota saya. Aku tak boleh minum lagi. Kau tahulah properti itu kan, kau minum lagi, tambah lagi. Aku bilang, akhirnya aku harus mengikut kehendak saya. Tidak. Sebenarnya saya boleh balik rumah dan minum air putih di rumah. Cepat dari tempat tu balik rumah dah sampai 10 minit. Boleh bertahan lagi itu caranya kita boleh larikan diri. Ya. Jadi kalau kita hanya mengikut perasaan, habis. Waktu saya berada di Indonesia, banyak makanan enak. Sekarang fikir pun mau makan lagi. Ya. Ada nasi lalap. Nasi lalap tu 10,000 saja. Kadang-kadang ada 8,000.
8.000 tu dah sampai RM3. Wah, ni Hainan chicken rice dah ada banding lah. Nasi lalap sama dia punya kicap, lomboknya tu. Makan tu pakai tangan lagi. Ayam penyet. Yang paling sedap kan itu ikan bandeng, bolu. Yang tu bukan ramai yang suka, so banyak tulang kan. Tapi aku suka betul itu. Bila mana saya makan waktu main basketball. Hari Rabu, Jumat dan Ahad malam tu. Saya popular untuk main basketball dan menjangkau jiwa-jiwa orang Cina di sana. Tapi inilah jawabannya. Saya pergi sana untuk menjangkau jiwa-jiwa yang sesat. Kedua adalah buang lemak. Kan main basketball kan. Tapi cobaannya lepas main basketball, waktu mereka panen kan ada tuayan tu, mereka menuai panen udang. Tapi di tambak itu ada udang, ada juga ikan-ikan bolu tu. Mereka tidak mau. Mereka bawa kadang 100 kilo. Papa kotak tu simpan, ayo makan. Macam mana ni? Main basket buang lemak 1 kilo, tapi makan 2 kilo. Sama siapa bohong. Makin main basket, makin gemuk tu. Aku bilang tak ngam tu, tapi cobaan. Ayo dia panggil pendeta, ayo makan. Dah apa ikan tapi ikannya ada nasi juga. Ada kicap lagi, kicap APJ itu sama itu lombok tu. Wah, dah sudahlah. Tapi lepas tu saya harus menghadapi cobaan tu. Bilang tidak, dah boleh sudah. Tapi mereka masih marah. Aku bilang, okey, makan setengah saja. Aku makan setengah ekor, tapi aku tapau 10 ekor. Aku tapau 10 ekor, aku makan. Dia, okey, biar faham tu lah. Aku balik rumah, ikut kotanya lah. Kalau malam tu saya makan semua tu, sama je bohong tu. Buang lemak 1 kilo, tapi makan 2 kilo. Tak boleh tu. Jadi inilah caranya kita harus mengikut kehendak kita, bahwa bilang tidak mau, tidak mau. Jangan ikut perasaanmu. Ikut perasaan tu kita tidak akan larikan diri itu. Ikut kehendak kita boleh katakan tidak dan larikan diri. Jauhi daripada cobaan ini. Amin. Masih ingat piramid kah? Pujang Labuk yang di perkuburan tu. Kan? Mereka di perkuburan tu ada hantu tu keluar kan? Tiap-tiap kali hantu keluar, apa dia bilang? Cobaan. Kalau kau tahu perkuburan tu ada hantu, jangan pergi sana. Kan? Aku ingat tu, itu aku suka tengok tu, piramid punya Pujang Labuk itu. Itulah cobaan. Kalau kau tahu perkuburan tu ada cobaan, jangan pergi sana. Amin. Ya. Jadi inilah cara kita. Yang terakhir, jangan tertipu, tapi jadi bijak. Ini Yakobus memberi caranya kepada kita. Ayat 16, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat, janganlah tertipu. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan dan atau bayangan kerana pertukaran. Ini pemaksud Allah adalah yang baik. Dia memberikan segala sesuatu yang baik untuk memenuhi kehendak kita. Jadi kehendak kita ini tidak perlu dipuaskan oleh apa yang dibagi oleh dunia. Waktu kita kalau mau seperti buat sesuatu yang tidak bagus, kita tidak perlu akun kepada yang tidak baik itu. Sebab Tuhan memberi kita apa yang baik. Apa yang dia beri sentiasa baik, dia berikan pun juga tidak akan berubah-ubah, dan dia sentiasa berada di sana. Jadi hari ini kalau kita rasa seperti kelaparan, banyak kita bilang makan ya. Saya tahu kamu makin tengah pun makin lapar sudah, ini jam 1 sudah. Ya. Saya mendorong kita semua, lebih rela kita lapar di dalam kehendak Allah daripada kita sudah penuh, sudah kenyang di luar kehendak Allah. Saya ulangi, lebih baik kita lapar di dalam kehendak Allah daripada kita kenyang di luar kehendak Allah. Ya, jadi berhati-hati apa yang kita pilih.
Itu yang akan membuat kita sentiasa berada di kehendak Allah dan sentiasa jauhi daripada cobaan ini. Jadi jangan yang sesat. Jadi jangan seperti Esau waktu dia balik kan, dia jumpa Yakub, ya. Yakub bilang, dia masak, dia mencobai dia apa? Ya aku lapar mau mati sudah. Pagilah dia, oke, saya kasih kau makan, kau tukar nama sulungmu. Oke, Pak, apa guna nama sulung tu? Aku mau makan, sebab saya mau mati sudah. Dah akan mati beberapa jauh lagi, dari sana ke rumahnya. Tahan lagi. Mungkin 10 minit lagi, kau sampai rumah, Pak. Masa sebab kau perasaannya dia akan mati sebab kelaparan, dan tukar itu dengan nama sulungnya. Hati-hati. Jangan tertipu. Bijak untuk kita buat pilihan. Amin. Di 2 Korintus pasal 1 Korintus, kita lihat di 1 Korintus pasal 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang ditulis menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di dalam zaman akhir telah tiba. Sebab itu sesiapa yang menyangka bahwa dia teguh berdiri, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Apa yang terjadi kepada nenek moyang mereka di Israel, itu menjadi ajaran kepada mereka. Ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan kerana itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Kita tidak perlu katakan, aku tak boleh tahan, itu cobaan terlalu keras, terlalu besar. Aku tidak boleh katakan tidak boleh. Terpaksa sudah. Tidak. Setiap kali kita dicobai, kita boleh menahannya. Sebab apa yang dicobai tidak akan melampaui kekuatan kita. Amin. Dengan kata lain, kalau Tuhan mengizinkan ujian ataupun cobaan itu datang, maksudnya kita adalah cukup matang untuk mengalahkan cobaan itu. Tuhan tahu bahwa kita dapat melantanginya, kita dapat mengalahkannya, kita dapat menghadapi cobaan itu. Amin. Ya, dan setiap kali kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan itu kepada kita. Supaya kita dapat keluar ataupun larikan diri daripada cobaan-cobaan itu. Ya. Dan inilah satu cerita tentang sekolah minggu. Biasanya di sekolah minggu kita dengar cerita-cerita Yunus, cerita-cerita yang Raja Daud, Raja Saul. Dan kali ini di sekolah minggu, cikgu beri satu kerja kepada mereka dan menyuruh anak-anak untuk menjelaskan apakah maksud pencobaan. Saya rasa kalau tajuk itu diberikan kepada kita, kita pun susah mau jelaskan kan. Lepas pikir sekian lama, satu anak dia berdiri, ini anak yang luar biasa. Dia katakan, pencobaan adalah seperti begini. Dia seperti 2 orang tinggal dalam hidupku. Satu namanya Adam yang lama, the old Adam. Adam yang lama kan? Adam yang pertama tu. English bilang old Adam lah. Yang berdosa itu, ya. Adam yang lama. Satu adalah Yesus. Waktu pencobaan datang dan ketuk pintu hatiku ini, saya terpaksa hantar satu untuk pergi menjawab dan buka pintu itu. Kalau saya menghantar Adam yang lama itu pergi menjawab, saya pasti berdosa. Kalau saya hantar Yesus pergi menjawab, saya pasti akan menang. Wah, aku dengar cerita ini luar biasa anak ini. Dia tahu apa maksudnya menghadapi pencobaan. Setiap orang pastinya ada 2 Adam yang lama dan Yesus dalam hatimu. Kamu harus memilih waktu cobaan datang, yang manakah satu kamu akan hantar untuk menjawab ketukan pintu itu. Hantarlah Yesus. Percaya kepada Yesus, bersandar kepada Yesus. Di dalam Yesus kita boleh mengalahkan segala ujian pencobaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu
yang telah meneguhkan iman kami untuk menghadapi segala ujian pencobaan. Itulah yang tiap-tiap kali kami menghadapinya, Tuhan, kami tidak mau lagi untuk jatuh dalam jerat musuh itu. Bantuilah kami Tuhan. Dan inilah saatnya kita mau serahkan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah dalam saat ini, mulai saat ini, kami dapat mengatakan tidak kepada pencobaan-pencobaan yang tidak bagus itu. Dan hanya memikirkan apa yang telah Tuhan sediakan kepada kami. Itunya perkara yang baik. Itulah yang kami dapat mengalahkan pencobaan bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Dan serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat dipersilakan berdiri untuk pengakuan iman Yasin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dibuat dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Semua dipersilakan duduk. Pertama sekali kami ingin mengucapkan selamat datang kepada saudara dan saudari, semua yang berada di gereja maupun yang berada dalam talian. Juga mereka yang mungkin kali pertama datang beribadah di gereja Good Samaritan. Bolehkah dimanapun Anda berada, angkat tangan seperti ini supaya kami boleh mengenal Anda dan mengalu-alukan Anda. Jika ada orang baru yang kali pertama datang ke gereja, silakan angkat tangan seperti ini dimanapun Anda duduk. Ada sesiapa? Di belakang? Di tengah? Oh, ada di sini ya. Nah, mari kita sambut mereka. Selamat datang. Kalau Anda memang bekerja di sini untuk jangka masa yang panjang dan tidak ada tempat untuk beribadah, gereja Good Samaritan ini terbuka untuk Anda beribadah di sini. Kami menjemput Anda dengan senang hati. Jadi ada beberapa pengumuman yang kita mau perhatikan bersama. Pertama sekali kita ingin mengucapkan terima kasih kepada semua jemaah yang bermurah hati, memberikan sumbangan untuk memberkati staf gereja pada minggu lalu. Dan selepas kebaktian ini kita ada taklimat ringkas kepada calon juga ibu bapak dan saksi. Jadi jangan pulang, sila bertahan sebentar di gereja untuk mengikuti taklimat. Perkara-perkara penting akan diberitahu supaya apabila 25 hari bulan pada masa pembaptisan Anda sudah ada gambaran apa yang harus dibuat. Jadi selepas kebaktian ini ada taklimat. Christmas bersama dengan rakan-rakan yang akan diadakan pada 19 hingga 21 bermula pada malam ini untuk jemaah Cina, bahasa Inggris pada 20 hari bulan dan bahasa Malaysia pada 21 hari bulan. Ada sudah dari bagian bahasa Malaysia yang sudah mendaftar lebih kurang 63 orang
Semua ada yang membawa kendaraan sendiri maupun yang mengikuti perkhidmatan e-hailing, datang dengan Grab. Kemudian kita sediakan van gereja untuk Anda berada di sana. Jadi beberapa perkara tentang Christmas bersama rakan-rakan. Apabila Anda masuk di hadapan pintu masuk, ada 2 stesen untuk kaki tangan, memeriksa suhu Anda dan juga My Sejahtera Anda. Ya, ada yang akan periksa. Anda hanya berada di dalam kereta saja dan ada 4 orang. Individu atau 2 orang individu yang akan memeriksa My Sejahtera Anda dan juga suhu badan Anda. Dan setelah itu Anda akan terus masuk untuk kendaraan kecil. Anda berada di lorong, ada 2 lorong, ada 2 jalur di tengah-tengah. Tetapi kalau kendaraan Anda jenis yang besar, itu berada di sebelah paling tepi kiri ataupun sebelah kanan. Jadi yang di tengah-tengah 2 lorong memanjang itu untuk kendaraan kecil. Di kiri kanan itu untuk kendaraan bersaiz besar. Jadi ada rela dan juga ada beberapa orang yang akan membantu untuk menunjukkan tempat di mana Anda meletakkan kendaraan. Jadi jangan berlawan dengan mereka, ikut sahaja ya. Ikut sahaja supaya kita boleh jalankan, mereka boleh jalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Jadi harap ada kerjasama daripada Anda semua. Jadi malam itu ada 2 sisi, dari jam 7 hingga jam 8 sisi pertama, kemudian 8.30 hingga 9.30 sisi yang kedua. Jadi bagi Anda yang sudah mendaftar untuk sisi yang kedua, silakan datang pada jam 8.15 ya. Jangan datang terlalu awal karena Anda tidak akan dibenarkan masuk ke dalam kawasan gereja. Jadi hanya 8.15 menit Anda mulai datang dan kita akan bersedia untuk menyambut Anda. Dan pada malam menjelang Christmas pada 24 hari bulan 12, kebaktian bermula pada 8.30 hingga 9.30 malam. Jadi sila bawa lilin Anda sendiri. Kalau Anda lihat dalam gambar, dalam slide ada itu seperti cup ya, itu apa itu cawan untuk cake. Itu cadangan atau mungkin Anda ada cardboard bulat, masukkan lilin di tengah-tengah pun boleh. Tujuannya supaya lilin itu dia punya cairan itu jangan jatuh ke atas tangan Anda, pasti sakit, ataupun jatuh ke atas lantai atau bangku gereja. Jadi sila bawa lilin Anda sendiri pada malam itu. Sementara kita menyanyikan lagu Malam Kudus, lilin akan diedarkan di beberapa kawasan untuk dinyalakan dan kita merayakan itu bersama-sama. Hari Christmas pada 25 itu kena hari Sabtu dan kita ibadah jam 12 tengah hari. Malam menjelang Christmas 8.30 malam hingga 9.30 malam 1 jam. Kemudian 25 hari bulan seperti kebaktian hari ini jam 12 tengah hari. Jangan lupa keesokannya 26 hari bulan hari Minggu kita pun masih beribadah di sini. Jadi untuk perkara-perkara lain, Anda boleh rujuk dalam e-bulletin Anda yang sudah kita kirim untuk melihat beberapa pengumuman penting ya supaya Anda tidak terlepas. Jadi masa ini ada masa untuk kita bertenang, mari kita berdoa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan dengan segala perkara di dalam setiap langkah kehidupan kita. Agar semoga Tuhan itu senantiasa menolong kita. Dan saat ini kita akan menyerahkan kembali. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Pada sore hari ini yang indah ini ya Bapa, kami mengucap syukur bagi Engkau karena Engkau sudah memberi kami waktu dan kesempatan mendengarkan dengan sebagian firman-Mu.
Semoga firman-Mu ini akan tertabur di dalam bagian tanah yang subur. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau senantiasa memperhatikan di dalam setiap dengan langkah kami, sehinggalah pada saat ini kami datang kembali mengucap syukur bagi-Mu. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena kita senantiasa dapat berkomunikasi dengannya melalui doa. Berdoa agar kita dapat menumpukan lebih banyak masa untuk berdoa, berjaga-jaga dan bersyukur pada setiap masa. Kolose 4 ayat 2. Kita berdoa untuk kebaktian, kesyukuran menjelang tahun baru. Kita berdoa agar ramai yang akan hadir dicabar secara positif pada tahun baru yang menjelang tiba untuk melayani Tuhan di gereja kita. Kita berdoa untuk kesehatan yang baik dan kebijaksanaan kepada semua patri, pastor, penginjil, dan pemimpin di semua gereja semasa musim Krismas ini. Semoga Tuhan akan bercampur tangan. Kita berdoa untuk ketua menteri dan para menteri kabinet untuk berhikmat dengan setia dan menunaikan janji serta rancangan mereka untuk menyejahterakan rakyat. Kita berdoa untuk dasar negara yang tulus untuk membawa persamaan antara kaum dan agama. Kita berdoa agar setiap rakyat dapat menikmati kekayaan negara dan menumpukan perhatian kepada pembinaan generasi baru Malaysia yang sejati. Semoga senantiasa tetap diberkati dalam kasih Tuhan. Dan saat ini kita semua menyerahkan perkara ini ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita katakan amin. Pengakuan dosa. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Sama-sama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di surga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput Anda semua untuk berdiri. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai sejahtera. Salam damai. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita.
Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja, selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab hari pelepasan kami sudah terbit, dan melalui Dia Engkau akan membaharui segala sesuatu semasa Dia datang dalam kekuasaan dan kejayaannya untuk menghakimi dunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus menyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya membela kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kepada kita. Bersama-sama, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput Anda semua untuk berdiri. Mari kita menyambut berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudara yang kasih oleh Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, jemaat Tuhan, mari kita pakai syukuran kita kepada Tuhan. Waktu kau kembali
Pengertian kita sampai di sini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini ya Bapa. Semoga anak-Mu ini ya Bapa melangkah di tempat ini akan membawa berkat di luar sana ya Bapa. Lindungilah mereka apabila mereka melangkah di tempat ini ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya macam biasa keluar di kiri kanan.